Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus tetap semangat ya, walaupun mungkin di luar cuacanya juga mendung ya. Kalau mendung-mendung gini enaknya tidur ya dibandingin belajar. Bener banget, Pak. Iya. Benul, Pak, benul. Enaknya rebahan gitu ya. Nggak apa, kita tetap semangat ya. Oke, minggu ini kita akan bahas tentang struktur perulangan. Nah, minggu lalu kan kita udah masuk nih, struktur runtunan sudah, struktur persabangan sudah. Nah, saat ini kita masuk ke struktur perulangan. Oke, saya share dulu. Sudah ada di kalian? Sudah, Pak. Oke. Nah, kalau sudah ya boleh di off cam kan silahkan. On cam silahkan. Oke, struktur pengulangan. Nah, ini struktur utama pada algoritma ini ada 3. Ini tidak henti-hentinya kita ingatin ya, bahwa algoritma ini yang pertama ada struktur runtunan atau sequence, ada struktur percabangan, branching, dan struktur pengulangan atau looping. Seperti itu. Ntar ya, kayaknya sinyalnya jelek banget ya. Kita putus dulu. Halo, ada nggak? Ada, Pak. Ada apa? Ada. Ini masih share screen juga ya? Masih, Pak. Masih, Pak, Ya. masih. Oke. Sip. Nah, yang terakhir adalah struktur perulangan atau looping atau iterasi biasanya kita kenal. Nah, ini yang akan kita pelajari di minggu ini. Nah, apa itu struktur pengulangan? Nah, struktur pengulangan disebut juga sebagai loop atau iterasi atau iteration. Nah, struktur pengulangan memungkinkan programmer menginstruksikan komputer untuk melakukan satu atau banyak instruksi atau pernyataan secara berulang. Jadi, kalau struktur perulangan, kita bisa nih mendefinisikan beberapa baris statement dilakukan berkali-kali. Nah, kalau berbeda dengan struktur runtunan ya. Kalau runtunan, statementnya itu hanya dieksekusi sebanyak 1 kali. Setelah dieksekusi, ya statement berikutnya berjalan, tapi statement sebelumnya tidak akan tidak akan dikerjakan kembali. Kalau struktur percabangan, statementnya bisa dipilih apakah statement yang 1 atau statement 2 yang akan kita jalankan. Nah, kalau di perulangan, kita bisa mengulangi statementnya. Jadi statement yang pertama kita mau ulangi lagi, yaitu bisa dilakukan. Nah, untuk mengulanginya ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, berdasarkan ketercapaian kondisi pengulangannya. Selama kondisi pengulangannya masih tercapai, maka pengulangan akan terus dilakukan. Artinya, kalau kondisinya itu true, maka perulangan akan selalu dijalankan. Seperti itu. Tapi kalau kondisinya udah jadi false, maka perulangannya dihentikan. Jadi tergantung dari kondisi perulangannya. Nah, yang kedua berdasarkan urutan atau runtunan atau sequence atau rangkaian. Pengulangan dilakukan dengan menelusuri urutan dari awal sampai akhir. Jadi yang pertama berdasarkan kondisi, yang kedua sudah kita definisikan. Misalnya kita ingin mengulangi dia sebanyak 5 kali. 5 runtunan, berarti dia akan berulang sebanyak 5 kali. Seperti itu. Kalau yang pertama kan, kalau kondisinya true, ya akan terus berjalan. Nah, kita nggak tahu nih, perulangannya akan berakhir sampai kapan. Pokoknya kondisinya true, dia akan terus berjalan. Tapi kalau berdasarkan urutan, ya udah. Kalau kita definisikan perulangannya sebanyak 5 kali. Ya artinya struktur instruksinya dia akan diulangi sebanyak 5 kali. Nah, pengulangan di beberapa bahasa pemrograman ini ada for to do, ada for don't to do, ada for each, ada for in, ada while do, ada repeat until, ada do while. Seperti ini. Ini di beberapa bahasa pemrograman. Nah, kita masuk ke algoritma. Nah, kalau di algoritma, di sini ada 3 struktur dasarnya untuk perulangan. Nah, tapi nanti kalau 3 struktur ini, ya kalau kita rubah ke bahasa pemrograman PHP atau Python atau Java, ya itu tergantung dari
penulisannya ya. Jadi nggak kayak for. Kalau di PHP kan pakainya for each ya, gitu. Nah, itu pun sama. Dalam algoritma notasi pseudocode, pengulangan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ada for to do, ada for don't to do, ada while do, dan ada repeat until. Nah, kita bahas dulu yang for to do dan for don't to do. Pengulangan for adalah pengulangan yang akan melakukan pengulangan berdasarkan nilai variabel counternya. Pengulangan for dipilih ketika banyaknya pengulangan telah dispesifikan atau diketahui. Jadi, nah ini nih yang saya bilang kalau perulangan itu kita akan jalankan sebanyak 5 kali atau 10 kali. Kita udah ketahui nih, statementnya itu akan diulangi sebanyak berapa kali, tergantung dari variabel counternya. Nah, variabel counternya secara otomatis bertambah 1 untuk for to do atau berkurang 1 untuk for don't to do. Seperti ini ya. Jadi pas penulisan dasarnya untuk for to do seperti ini, and for. Nah di sini for to do di sini, for-nya ini adalah counternya, ini variabel counternya. Kita isikan berapa nih? Misalnya kita isikan 1, berarti dari mulai 1 sampai dengan berapa nih? 5. Berarti sebanyak kita akan ulangi dia sebanyak 5 kali. Nah, jadi for ini variabel counternya nih. Nah, variabelnya apa? Sama dengan berapa? Kalau misalnya kita definisikan 2, berarti dia akan mengulangi sebanyak 2, 3, 4, 5. Sebanyak 4 kali. Karena kan 2 sampai 5. Nah, kalau 3 sampai 5, berarti kan 3, 4, 5. Hanya 3 kali. Karena kan dia akan bertambah 1 kalau for to. Nah, berbeda kalau for don't to do. Nah, ini. For don't to do. Seperti ini. And for. Ini untuk penulisan algoritmanya ya. Nah, for-nya di sini, variabel counternya, didefinisikannya itu adalah nilai tertingginya. 5. Don't to 1. Jadi dia akan berulang ini sebanyak, ya sama 5 kali, tapi perulangannya menurun. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi for to do itu berarti perulangannya menaik. Kalau for don't to do itu perulangannya menurun. Dari 5, 4, 3, 2, 1. Yang kalau di sini 3 berarti kan dari 3 ya. 3, 2, 1. Hanya sebanyak 3 perulangan. Itu juga ini. Jadi bisa di sini bisa dirubah, ininya pun bisa dirubah. Tapi kalau misalnya for to do ini menaik. Kalau for don't to do ini menurun. Nah, ini penulisan di algoritmanya. Jadi, nah ini bagian dari statement for-nya, ya kita bisa ini. Nah, ini statement-nya yang akan kita jalankan sebanyak perulangannya. Kalau misalnya kita di sini nih, output output var seperti ini. Apa yang akan muncul di layar kalian? Halo? Ada yang bisa jawab? Variabelnya, Pak. Sebanyak berapa kali? 5. Apa yang munculnya? 1, 2, 3, sampai 5. 2, 3, 4, 5. Ya, betul sekali seperti itu ya. Jadi, for var 1 to 5. Do, outputkan var. Output var di sini, artinya pas perulangan pertama, var-nya itu 1, muncul 1. Nah, ini kan selalu bertambah 1 ya. Berarti kan dia akan lakukan sebanyak 5 kali. Untuk yang kedua, ya 2 masuknya. Udah berubah. Dia si variabel var-nya ini dia berubah jadi 2. Yang ketiga, dia berubah jadi 3. Misalnya gini, var, lalu misalnya di sini, dan juga kita ketikkan urutan misalnya. Jadi jadinya var 1 dot urutan, 2 dot urutan, 3 dot urutan, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Jadi karena ini yang berubahnya variabelnya, bukan si stringnya. Urutan kayak gitu ya. Nah. Di sini pun kita bisa isikan berbagai macam statement. Kita bisa lakukan fungsi aritmatika misalnya di sini. Misalnya gini. Tab-nya enggak jelek. Nah, seperti ini misalnya apa ya? Misalnya hitung sama dengan kita masukkan segmennya i dikali var dikali var. Nah, di sini langsung kita
outputkan. Misalnya nih. Output. Hitung. Artinya berapa nih yang akan keluar? Yang pertama apa nih? 1, Pak. Nah, var satu dengan satu kali satu satu. Lalu di sini 2 dikalikan 2 4. 4, 3 kalikan 3 9. 9, 9, Nah, ini lu berapa nih? 16, 11, 25. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita inputkan variabelnya di sini, oke. Kenapa Michael? Rasain? Ya. Itu nggak ngeluarin outputnya dulu, Kak. Maksudnya? Jadi nggak yang ke output var urutan, Oh ya, langsung ya, ke maaf, gitu. maaf. Var urutan ya gini ya. Kayak gini jadinya. Benar. Jadi var urutan 1, var urutan 9, var urutan 16, var urutan 25 kayak gitu ya. Kan seperti itu. Oke, makasih. Jadi output var urutan lalu kita hitung lalu hitungnya. Jadi variabel counter ini itu dapat juga kita manfaatkan. Jadi bukan cuma hanya urutan atau apapun, tapi kita bisa lakukan fungsi aritmatika di sini. Nah, begitu juga dengan don't to, sama saja. Seperti itu ya. Nah, penulisannya tadi untuk for di algoritma for to do. Lalu ingat strukturnya and for. Nah, for-nya di sini tuliskan variabelnya. Variabel counter biasanya menggunakan i untuk increment. Seperti ini. Kita isi berapapun di sini. 1 sampai kemana? Kalau to berarti ini dia menaik. Ya kita temukan 5 ya berarti dia akan menaik sampai ke 5. Kalau for down to berarti di sini counternya itu di nilai maksimalnya. Nilai tertingginya berapa? 5 misalnya. 5 di sini down to 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dia akan menurun. Seperti itu ya. Ini untuk yang for. Ini penulisannya. Nah, seperti ini ya. Ini kita gunakan program lihat angka. Ada for i 1 to 5. Ya, ini i-nya adalah variabel counternya. Ya, berarti kita tuliskan di kamus. Nanti akan kita bahas, kita akan bikin algoritma bareng-bareng untuk perulangan ini. Jadi biar tahu struktur algoritmanya. Nah, itu untuk for. Di mana kondisi perulangannya sudah diketahui ya. Kalau kita bikin 5, ya berarti dia akan ada 5 perulangan. Nah, kalau while di sini adalah pengulangan yang akan melakukan pengulangan berdasarkan kondisinya, true atau false. Jika kondisi pengulangannya bernilai true, maka badan pengulangan akan dieksekusi. Jika kondisi perulangannya false, maka pengulangan berakhir. Nah, pengulangan while bisa digunakan ketika banyaknya pengulangan belum diketahui. Jadi kita nggak tahu nih, pengulangan tersebut harus berapa kali kita jalankan dan kapan berhentinya. Kita belum tahu. Nah, pengulangan while akan melakukan pemeriksaan kondisi true atau false di awal pengulangan. Sehingga ada kemungkinan tidak pernah masuk ke pengulangan karena kondisi awalnya sudah false. Jadi misalnya gini nih, outputkan bilangan bulat. Jangan. Apa ya? Outputkan, adalah satu soalnya nih. Karena kalau perulangan beda dengan percabangan nih misalnya nih. Seperti inilah. Kalau kita bikin sebuah lihat angka menggunakan while. Nah, berbeda kalau untuk for ya. Kalau for di sini, nah ini untuk for. Nah, variable counternya di sini ya, dimasukinnya. Tapi kalau untuk while, nah ini kita hapus. Nah, untuk while seperti ini. While kondisinya apa? I lebih kecil sama dengan 10. Do. Nah, ini di while do, lalu and while. Seperti ini. Ini penulisan untuk perulangan while-nya. Nah, di sini while-nya adalah kondisinya. I sama dengan, lebih kecil sama dengan 10, contohnya di sini. Nah, variable counternya itu bukan diisi di sini, tapi diisi di atasnya. I sama dengan 0, berarti 0. Seperti ini. Misalnya, kita outputkan. Output
I. Nah, kalau ini apa yang akan muncul? 0, Pak. 1, Pak. 1, Pak. Apa satu nih? Kan I-nya sama I-nya itu sama 0. 0 sampai Sampai berapa kali nih? Ini kan ini bukan perulangannya sebanyak 10 ya, tapi selama I-nya itu lebih kecil sama dengan 10. Terhingga, Pak. 9 kali, Pak. Betul sekali. Betul sekali. Siapa tadi yang jawab? Saya, Pak. Oke, Muhammad. Oke, bagus. Nah, itu. Kalau misalnya while di sini, kalau penulisannya seperti ini, kan while selama kondisi I-nya lebih kecil sama dengan 10. Ya di sini I-nya itu sama dengan 0. Ya dia akan 0 terus. Tak terhingga. Artinya dia ada infinity loop. Aduh. Nah, bagaimana Pak cara untuk menanggulanginya? Kalau misal pakai while, si counternya atau increment counter variable counter ini kita harus rubah dulu di sini. Nah, di sini kita rubah I-nya adalah I ditambah 1. Ini suka otomatis kapital ya. Nah, pertama, while I lebih kecil sama dengan 10. Pertama, di perubahan pertama output kan I, dia 0. Lalu berikutnya I sama dengan I plus 1. 0 tambah 1, 1. Apakah 1? Ya oke. Apakah 1 lebih kecil dari 10? Benar. Betul, Pak. True. Ya, Tapi betul. tampilkan. Lalu maksud lagi nih, I-nya itu adalah I plus 1. I-nya ini adalah 1. 1 tambah 1, 2. Berarti 2, apakah benar 2 ini masih lebih kecil dari 10? Benar. Betul. Terus seperti sampai dengan 10. Sampai 10. 10. Nah, di sini kan ketahuan ya, berarti dia akan berulang sebanyak ini. Selama kondisinya itu lebih kecil sama dengan 10. Artinya apa? Kalau pakai while, selalu ingat variable counternya yang akan jadi counternya untuk perhitungannya, untuk incrementnya, perulangannya, itu harus diubah. Ya mau I plus 1, mau I plus 2, dan sebagainya. Kalau I plus 2 di sini, ya berarti I berikutnya ini bukan 1 tapi 2. Kalau di sininya jadi 4. Sampai dengan, ya udah, sampai dengan 8 ya, 10 juga. 10 juga. Tapi kan banyak perulangannya beda ya. Kalau I plus 1, dia sebanyak 10. Kalau I plus 2, ya hanya sebanyak 5. Kita nggak bisa mendefinisikan kapan berapa banyak perulangannya. Intinya kondisinya itu harus seperti ini. Jadi banyaknya perulangan, kapan berhentinya, kita hanya tahu kapan berhentinya, yaitu sampai I-nya itu lebih kecil sama dengan 10. Tapi banyaknya perulangan itu tergantung dari kondisinya. Ini untuk yang while ya. Ini pun sama untuk lihat angka. Perbedaannya sini ya. Perbedaannya dia ada increment di sini. Untuk mengubah incrementnya. Karena kalau tidak dirubah incrementnya, ya dia akan jadi infinity loop. Nggak akan berujung. Untuk yang while. Nah, kalau while biasanya pakai kayak gini nih. Kita misalnya hitung total. Di sini ada I, lalu total, dia adalah real. Lalu ada lagi di sini dengan tipe datanya char. Algoritma I sama dengan 0. Total sama dengan 0. Lagi itu sama dengan ya. Selama lagi itu sama dengan ya, maka lakukan apa? Di sini kalau laginya sama dengan ya, inputkan angka. Di sini inputkan I-nya. Input I, total sama dengan total plus I. Nah, output total sekarang. Lalu total. Outputkan apakah lagi? Ya. Kalau ya, dia akan lagi sini. Yang atasnya ini udah nggak dieksekusi lagi ya, tapi langsung ke badan perulangannya. Kalau ya, outputkan lagi angka. Angkanya berapa? Misalnya sini 14. Total sama dengan total plus I. Total sebelumnya itu 1 misalnya. Ditambahkan total plus I. 1 ditambah dengan 14, 15. Total sekarang adalah 15. Seperti itu. Terus sampai dia mengatakan laginya ini adalah tidak. Atau yang lain selain Y ya. Yang gitu. Ini hasil eksekusinya. Nah. Yang berikutnya ada pengulangan repeat until.
Ini untuk yang while ya seperti ini formatnya. Kalau repeat seperti ini. Repeat, lalu ada until. Ini adalah statementnya yang ingin kita eksekusi. Jadi kalau while ini adalah loop statement di sini, formatnya while do, lalu ada kondisi. Kalau for to do, di sini for to do, lalu di sininya variable counter yang kondisi awal berapa dengan kondisi akhirnya. Kalau while seperti ini, kalau repeat until, nah kondisinya di sini. Jadi kalau while di sini kondisinya di atas, kalau repeat until ini kondisinya disimpan di bawah. Kita lihat di sini. Pengulangan repeat adalah pengulangan yang akan melakukan pengulangan berdasarkan kondisi true atau false. Jika kondisi pengulangan bernilai false, maka badan pengulangan akan dieksekusi. Jika kondisi pengulangannya bernilai true, maka pengulangan berakhir. Nah, berbeda dengan while ya. Kalau while dia berhentinya kalau kondisinya true. Kalau kondisinya true, maka dia berhenti. Nah, kalau di repeat until, yang dia berhenti itu kalau, dia itu akan berjalan kalau kondisinya false. Kalau true dia, lupa lagi ini. False berhenti, ini nih. Kalau ini false ini untuk dieksekusi, kalau while false itu untuk dijalankan. Kalau true dia berhenti, kalau di repeat until, true itu ya berakhir juga. Ini ya. True itu dieksekusi kalau untuk while, maaf. Nah, pengulangan repeat bisa digunakan ketika banyaknya pengulangan juga sama-sama belum diketahui. Nah, pengulangan repeat akan melakukan pemeriksaan kondisi true atau false di akhir badan pengulangan, sehingga dipastikan minimal 1 kali pernah masuk ke pengulangannya. Jadi, kalau di while, di sini karena di kondisi awal dicek di awal, maka kalau kondisi di awal ini tidak terpenuhi, maka statementnya tidak akan dijalankan. Tapi kalau di repeat, karena dia lakukan ulangi dulu sekali di sini, lalu dicek kondisinya. Nah, dia akan minimal 1 kali terdefinisi atau terjalankan. Seperti ini. Nah, setelah seperti ini, I sama dengan 0. Repeat, outputkan I. I plus 2,5. Di sini ya, kalau kita cobain di sini, repeat, sama ya kayak while ya, karena dia kondisinya untuk tidak ketahui, berarti kan kita definisikan dulu di sini, variable increment-nya atau variable counter-nya. Repeat, lalu di sini misalnya kita output I, lalu I, dengan I plus 1 misalnya kayak gitu lah. Nah, seperti ini. Nah, kalau di while do, misalnya gini nih, ininya kita masukkan 10, lalu di sini 10 nih. Nah, kondisinya sama nih. Kondisinya I lebih kecil sama dengan 10. Nah, kalau di while apa yang akan muncul? 10 aja, Pak. 10 saja. Oke, kalau misalnya di repeat, 11, Pak. 10 terus 11. Gitu ya, kan lihat ini. Repeat, ulangi, outputkan I plus 1. Berarti, repeat output I. Yang outputnya kan 10 nih. Lalu I sama dengan I plus 1. Berarti 11 di sini I-nya ya. I-nya 11 di sini. Kemudian until I lebih kecil sama dengan 12, Pak. 10. Ya udah nggak bisa berarti ya. Nggak bisa. Nggak bisa, udah sama-sama 10. Nah, tapi berbeda kalau gini nih. 11. Lalu di sininya 11. Apa yang akan muncul di while dan apa yang akan muncul di repeat? Yang while nggak akan muncul, Pak. While nggak akan ngeprint Yang apa-apa, while akan Pak. muncul. Tapi kalau yang di repeat, 11. 11 Repeat, aja, Pak. dulu 11. 11-nya. Karena kan lihat ya, kalau algoritma itu mau perulangan, mau percabangan, atau runtunan, itu kan dibaca dulu dari atas ke bawah. I-nya sama 11. Repeat, ulangi. Outputnya di sini nih, outputnya I. I-nya 11. I sama dengan I plus 1. 11 tambah 1. Ya 12. Apakah I-nya lebih besar sama 10? Ya, benar. Ya udah berhenti. Tapi 11-nya akan muncul dulu. Nah, kalau while karena dia pengecekan di awal ya udah
I sama 11. While I lebih kecil sama 10. Ya udah nggak akan masuk ya. Karena dia udah di sini pun udah false di sini. Gitu ya. Jadi kalau while itu tidak statement yang akan dieksekusi minimal 0. Kalau repeat dia minimalnya 1 tereksekusi. Nah, itu perbedaan while do dan juga repeat until. Oke. Sama seperti ini ya. Kalau untuk yang hitung total ya di repeat dulu. Berarti kan di sini output kan lu input angka. Bersama kok. Nah, kita latihan. Sama seperti ini. Buatlah sebuah aplikasi yang dapat menghitung rincian saldo suatu tabungan untuk setiap bulannya. Inputnya saldo awal, bunga, jangka waktu. Prosesnya menghitung saldo akhir di setiap bulannya, outputnya menampilkan saldo akhir di setiap bulannya. Nah ini algoritma kan gini ya. Kita masukkan nih saldo awal, bunga, dan jangka waktunya, yaitu 3. Saldo akhir bulan 1 adalah 110.000, karena kan 10% dari 100.000 adalah 10.000 ya. 100.000, 10%-nya kan 10.000. Ditambahkan ke sini. Nah, kemudian bulan kedua, ya nilai ini nih. 110.000, 10%-nya berapa? Dapat, tambahkan ke sini. Berikutnya bulan ketiga sama seperti itu. Nah, di sini nih, sebelum kita masuk, kira-kira perulangan yang akan kita gunakan, ini gunakan for to do, gunakan for don't to do, gunakan while do, atau menggunakan repeat until. While. While, kenapa pakai while? Karena ditentuin dulu si awalnya sama bunga jangka waktunya. Lihat di sini. Kenapa pakai while, kenapa pakai for to do, kenapa pakai for don't to do, kenapa saya tanya seperti itu. Ingat tadi ya karakteristiknya, for to do atau for don't to do, kondisi perulangannya, banyaknya perulangannya, itu sudah diketahui. Kalau while do dan repeat until, kondisi perulangannya, atau kapan itu berakhir, atau kapan banyaknya perulangan dieksekusi, itu tidak kita ketahui. Di sini, kira-kira pakai for to do, pakai while do, atau pakai repeat until? For to do, Pak. For to do, For Pak. to do ya. Kenapa pakai for to do? Ada Oh, udah itunya, jangka Pak. waktu. Jangka waktu, Nah, Pak. udah Nah, sekali. Jangka waktu. Nah, di sini jangka waktunya kita udah definisikan 3. Artinya, dia akan berulang sebanyak ya 3 kali. Kita udah tahu nih perulangannya sebanyak berapa kali. Berarti kan gunakan for to do. Nah, kita buat algoritmanya di sini. Ini kita hapus ya. Kita bareng-bareng bikin algoritmanya ya, biar kalian juga bisa paham dulu nih. Algoritma itu seperti apa sih? Karena kemarin kan ada yang nanya ya, Pak algoritmanya gimana sih Pak nulisnya? Oke. Kita di sini notasi algoritma latihan 1 ya. Ini. Nah, untuk notasi algoritma, kita akan gunakan Courier-nya aja di sini biar lebih rapi. Courier-nya. Nah, ingat lagi nih yang materi tentang sintak dasar. Algoritma, berarti kan ada algoritma, ada kamus, ada algoritma. Seperti ini. Strukturnya seperti ini. Algoritmanya, nama algoritmanya apa, lalu kamus, itu nanti untuk mendefinisikan sebuah variabel-variabel yang akan kita gunakan, lalu algoritma adalah langkah-langkahnya. Sini. Nah, kita buat tab aja biar lebih rapi. Bikinnya gini, bikin 3 tab seperti ini untuk bikin jarak-jaraknya lah seperti itu contohnya. Nah, seperti ini contohnya. Algoritma, nama algoritmanya adalah, nah kita lihat ini, kasusnya apa sih? Oh, perhitungan tabungan. Ya, kita bisa buat nama algoritmanya adalah perhitungan tabungan. Boleh pakai underscore, boleh juga menggunakan camel case seperti ini. Nah, kemudian ingat saya bilang definisikan initial state dan juga final state. Nah, ini gunakan komentar. Komentar di algoritma itu ada seperti ini nih. Ada yang menggunakan kurung kurawal seperti ini, ada yang menggunakan garis miring ya 2 kali. Kalau menggunakan kurung kurawal, ini kita bisa lintas baris seperti ini. Nah, ini kan akan dianggap komentar. Tapi kalau untuk yang strip 2 ini hanya untuk 1 baris. Komentar. Nah, pas di enter gini ya ini udah bukan lagi komentar.
gitu ya. Jadi untuk komentar kita bisa gunakan kurung kurawal, bisa gunakan garis miring 2 kali. Nah, initial state-nya di sini kalau kita lihat pengguna itu memasukkan saldo awal, bunga, dan jangka waktu. Di sini pengguna memasukkan saldo awal, terus bunga, dan jangka waktu. Kurang tutup. Komentar untuk initial state. Kemudian untuk final state-nya. Di sini program menampilkan saldo akhir. Oke. Menampilkan saldo akhir setiap bulannya berdasarkan jangka waktu. Simpelnya kayak gitu ya. Ini komentar tergantung kalian lah gimana menuliskannya. Nah, untuk penafisan kamus nanti dulu aja. Ini bisa dinantikan. Kita tuliskan algoritma. Pertama, kita buat pengguna ini diminta untuk menginputkan saldo awal, bunga, dan juga jangka waktunya. Artinya di sini kita jadikan input. Kita tab, control tab, ini pekerjaan. Kok nggak ini? Nah, algoritma gunakan menjorok ya supaya biar ketahuan itu badan dari algoritmanya. Input yang kita inputkan adalah saldo awal, lalu bunga, dan juga jangka waktu. Nah, ini kan definisi variabel ya, jangan menggunakan spasi. Sini saldo awal, bunga, dan jangka waktu. Nah, di sini baru nih nyicil kamusnya. Artinya akan ada variabel dengan nama saldo awal, bunga, dan juga jangka waktu. Seperti ini. Titik 2, tipe datanya apa? Di sini kita lihat ya. Misalnya saldo awal apa nih? Dia integer, bunga integer, jangka waktu integer juga. Kalau misalnya Pak, bunga itu dia bisa nggak pakai real gitu? Boleh. Berarti di sini saldo awal, bunganya berarti nggak termasuk ke sini. Nggak sama gitu ya, nggak sama kayak jangka waktu. Misalnya seperti ini. Bunga, titik 2, ini real. Lalu ini integer. Seperti ini. Saldo awal, jangka waktu integer, bunga ini real. Bilang pecahan. Oke, inputkan saldo awal, bunga, dan jangka waktu. Oke, di sini. Nah, kemudian tabnya gitu ya. Oh, nah, langkah selanjutnya kita kan ingin lihat dia saldo akhir untuk tiap bulannya berdasarkan jangka waktunya. Nah, kita bisa gunakan for karena jangka waktunya sudah diketahui. Kita gunakan for to do. Nah, kita buat aja seperti dulu nih. For to do, lalu and for-nya. And for. Nah, ini kita definisikan badan dari for-nya. Nah, di sini. I sama dengan dari berapa nih? 1. Ini variabelnya bebas ya. Mau I, mau var, mau apapun. Ini hanya untuk variabel counter. I sama 1 sampai dengan apa nih? Sampai dengan jangka waktu. Karena kita tahu nih, jangka waktunya sudah terdefinisikan. Berarti jumlah perulangannya ya sesuai dengan jangka waktunya. Dari 1 sampai dengan jangka waktu. Nah, di sini ada I. Nah, I, misalnya I itu integer Pak. Ya, kita bisa buat seperti ini. Jangka waktu, koma, I, integer. Nah, for-nya di sini, pertama dia akan menghitung dulu nih. Di mana si saldo, kita pengen tahu saldo bunga di 10%-nya berapa gitu ya misalnya. Berarti di sini misalnya hitung bunga seperti ini contohnya misalnya sama dengan saldo awal dikalikan dengan bunganya. Berarti di sini bunga dikali dibagi ya. Kan ini persentase ya. Berarti kan 10 per 100 ya. Maaf. Bunga per 100. Nah, jadi seperti ini. Hitung bunganya. Nah, nanti di sini kita buat
saldo akhir misalnya sama dengan saldo awal ditambah hitung bunga. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian di sini saldo akhir bulan ke, maaf ini output ya. Output, ingat karena di sini gunakan string, berarti gunakan kutip. Saldo akhir bulan ke seperti ini, sama kayak di Python, kita gunakan koma i. Nah, ini sebuah variabel ya. Seperti ini, kutip lagi. Sama persis kayak di Python. RP, koma, ini, kemudian saldo akhir. Ini. Nah, berikutnya, karena nantinya si saldo akhir tersebut dia akan dihitung lagi ke awal, dan kita buat ini saldo awal, ya kita buat di sini nih. Saldo awal sama dengan saldo akhir. Seperti ini. Saldo awal berarti sini ada saldo akhir ya. Saldo awal kita buat di sini berarti ada lagi variabel dengan nama saldo akhir. Dia juga integer. Pak dia di sininya ada gini ya. Saldo awal sama saldo akhir. Oke, di sini karena ada kemungkinan dia real, ini ya. Saldo akhir ini kan mungkin saja nih karena di sini ada hitung bunganya, ya seperti ini, hitung bunga dia real ya, karena ada kemungkinan dia pecahan di sini nih. Bunga dibagi 100. Hitung bunga saldo awal. Nah, saldo akhir pun ya karena ada hitung bunga di sini ya kemungkinan juga saldo akhir ini adalah dia real. Nanti kita buang ke sini. Saldo akhir. Nah, tapi di sini Pak, kan di sini ada lagi nih saldo awal sama saldo akhir. Berarti kan kalau saldo awalnya integer, saldo akhir yang akan bisa. Ya udah berarti kan saldo awalnya pun dia adalah real. Seperti ini. Selesai. Nah, Pak boleh nggak Pak, misalnya saldo akhir ini nggak ada Pak, tapi jadinya saldo awal. Saldo awal sama dengan saldo awal plus hitung bunga. Boleh, boleh, silahkan. Tergantung dari kalian bagaimana memecahkannya. Nah, kalau saya gunakan gini supaya runut, jadi perubahan-perubahan ini kelihatan di sini. Gitu. Nah, ini kita ganti, oh kita ini untuk memecahkan kasus yang perhitungan tabungan. Seperti ini. Nah, ini juga nih set-setnya ya bisa kita buat miring untuk komentar. Jadi ada algoritma, nama algoritmanya apa, inisial set, final state, kamus, ini universal variabelnya, kemudian algoritma, langkah-langkahnya. Jadi kalau kamus ini bisa dinantikan. Yang penting adalah algoritmanya, langkah-langkahnya. Seperti itu. Oke, dapat dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Nah, ini kalian coba di screenshot dulu. Udah belum di screenshot? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, nanti kan tinggal cobain rubah ke Python. Nah, sebelum kita ke Python, itu sini nih, yang latihan kedua. Nah, kalian coba. Nah, latihan kedua. Ini gimana menyelesaikan masalahnya. Latihan kedua ini adalah untuk yang store dan tarik tunai. Di sini, kalau kita baca soalnya ya, seseorang mempunyai tabungan di sebuah bank. Ia dapat menyetor dan mengambil uangnya di bank tersebut. Namun, jumlah saldo minimum yang harus disisakan di dalamnya adalah Rp10.000. Artinya, jika saldonya 10.000, ia tidak dapat mengambil uang lagi. Jadi ada minimal saldo 10.000. Kode transaksi untuk menyetor adalah 0, dan kode transaksi untuk mengambil adalah 1.
Nah, buatlah algoritma yang mensimulasikan transaksi yang dilakukan orang tersebut. Algoritma menerima masukan berupa kode transaksi dan juga jumlah uang yang akan disetor ataupun diambil. Nah, rancanglah algoritma tersebut sehingga memungkinkan penabung dapat melakukan transaksi berulang kali sampai saldo yang tersisa adalah 10.000 atau jumlah uang yang diambil lebih besar dari saldonya. Jadi nggak mungkin. Jadi kondisi perulangannya itu berakhir kalau saldonya tersisa 10.000 atau jumlah uang yang diambilnya lebih besar dari saldonya. Gitu. Oke, di sini kalian buat dulu algoritmanya sekarang. Itu nanti kita bahas bareng-bareng. Ini udah di screenshot untuk soalnya. Kalau belum juga di LMS ada ya, tinggal diambil. Kalau belum ya tinggal di screenshot dulu baru kita kerjakan. Oke, sudah? Sudah. Sudah ya Pak, oke. Sip. Saya stop share dulu. Kalian coba kerjakan terlebih dahulu untuk soal tersebut. Ingat algoritmanya. Tadi saya sudah jelaskan ya bagaimana mendefinisikan algoritmanya, definisikan algoritma, kamus, dan algoritmanya, langkah-langkahnya. Nah, kemudian isi masing-masing itu. Oke, kalian coba kerjakan dulu. Saya sembari absensi untuk yang pertemuan sekarang. Recording. Coba lihat, oh ini 2, oke. Outputkan kode transaksi, 1 mengambil uang, 0 menyetor uang. Input kode transaksinya. Tabungan kamu definisikan 0. Oke, if kode transaksi 1 dan if tabungan lebih kecil sama 10.000. Oke, transaksi gagal, tabungan Anda kurang. Oke, as if ambil kurang lebih besar dari 10.000, dan tabungan ambil. If ambil, taruh. Else if jika yang diambilnya, ambil ini apa ini? Yang setor, Pak. Yang if ambil lebih besar 10.000, then. Nah, di sini agak bingung ya. Pertama gini. Oke, masukkan kode transaksinya 1. Berarti kan 1 itu dia adalah mengambil uang. Nah, jika tabungannya itu lebih kecil sama 10.000, maka outputkan ini. Else, nah ada else if di sini. Else if ambilnya lebih besar dari 10.000, dan tabungan ambil. Karena di sini tabungannya kan lebih kecil dari 10.000, maka dia outputkan transaksi gagal, tabungan Anda kurang. Kemudian, jika yang diambil itu lebih besar dari 10.000, maka tabungan kurangi ambil. Nah, itu yang jadi bingung. Karena kan ada saldo minimal ya. Berarti artinya kalau saldo minimal dia ada 10.000, nah itu dia nggak bisa diambil. Harus ada saldo genap, jadi artinya nggak boleh 0. Kalau di sini, else if ambil lebih besar sama dengan 10.000. Nah, artinya kalau seperti ini, ya kalau dia tabungan 11.000 ya tetap akan diambil, tabungan dikurangi ambil. Di sini tidak ada validasi kalau misalnya si saldonya itu harus di atas dari 10.000 atau minimal 10.000. Berarti kurang 1 if ya, Pak? Ini juga nggak ada while-nya di sini. Kan ya, diambil kan lihat soalnya di sini kan simulasikan bahwa penabung tersebut dapat melakukan pengambilan atau penyetoran sampai saldo. Jadi, transaksinya berulang kali sampai saldo yang tersisa itu 10.000 atau jumlah uang yang diambil lebih besar dari saldonya. Artinya kalau misalnya jumlah uangnya 10.000, dia berhenti. Sisa saldo 10.000 dia berhenti. Kalau misalnya si saldonya yang diambil itu lebih besar dari saldo, misalnya uangnya 20.000 nih, kita ambil 30.000, ya udah dia akan berhenti. Nah, artinya di sini ada perulangan. Mau pakai while atau for atau pakai repeat until. Nah, menurutmu pakai apa nih? Perulangannya. Pakai While, for. Pak. Pakai while ya. Oke. Ya. Bisa pakai while, bisa pakai repeat until sebenarnya. Cuman kita gunakan while supaya biar nanti ke Python-nya akan lebih mudah. Karena kalau di Python itu
saya akan bilangin ya, akan bilang ke kalian kalau di Python itu hanya ada while, do, dan juga hanya ada for to do. For to do diubah ke Python ada, while do diubah ke Python ada. Nah, kalau repeat until itu kan sama kayak do while. Kalau di PHP kan do while ada tuh di PHP, tapi kalau di Python dia nggak ada, adanya while do. Nah, di sini artinya kita gunakan while. Dicek dulu kondisinya. Nih, saya kasih algoritmanya dulu ya. Jika saldonya lebih besar sama 10.000, maka lakukan ini, yang kamu lakukan ini nih. Di atas if. Nah, situ. While dulu di situ. While berarti kan kalau saldo tuh, berarti kan di dirimu tabungan ya. Jadi selama tabungan lebih besar sama dengan 10.000, maka lakukan apa? Do. Kemudian do. Kan while do. Nah, kan ini. Di bawahnya and while. Paling bawah and while dulu. Nah, itu and while untuk menunjukkan and while-nya. Nah, sehingga di sini tabungan itu tidak boleh didefinisikan 0. Tabungan 0, atas. Nah, itu nggak boleh 0. Berapapun yang intinya lebih dari 10.000. 20.000. 10.000 silahkan. Kan kayak gitu tuh. Jadi selama tabungan itu 10.000, maka apa? Nah, di sini input kode transaksinya itu di dalam while-nya. Input kode transaksi, nah itu di dalam while-nya. Lalu situ kan, if kode transaksinya sama dengan 1, maka apa? Nah, pertama 1, ya kenapa dihapus? Nah, udah tinggal itu ya kan. Output transaksi gagal. Nah, jika else if ambilnya lebih besar sama 10.000, nah ini nggak perlu ada di sini. Else if ambil 10.000 itu nggak perlu ada. Jadi if tabungan, nah kan if tabungan lebih besar. Nah, ini bukan if tabungan lebih besar ya, tapi jika bukan tabungan, tapi jika nah pertama masukin dulu nih, masukin dulu jumlah tarikannya. Berapa yang tarik? Jadi kan input kode transaksi. Nah, if kode transaksinya 1, maka apa enggak di bawahnya? Di bawah if. Nah, itu kan bisa masukin nih. Atau enggak boleh di atas if, boleh di bawah if. Tapi kalau misalnya kayaknya di atas aja, di atas. Nah, itu inputkan jumlah dari apa namanya tuh tarikan atau sorannya. Masukkan jumlah nominal uang aja lah. Oh, oke. Kamu mau pakai ambil sama store ya? Ada 2 variabel. Kalau ada 2 variabel seperti itu, berarti di situ nih di bawah if input ambil. Saya dirimu menggunakan yang 2 variabel. Berarti di if nah itu i input kan ambilnya berapa? Nah, di bawah tuh jika jumlah ambil if jumlah ambil berarti ambil tuh lebih besar dari tabungan, lebih besar dari tabungan, itu lebih kecil. Nah, berarti kan output kan apa? Ya saldonya nggak cukup. Saldo tidak cukup. Output kan saldo tidak cukup kan itulah. Gitu. Nah, else-nya baru. Ini kan berarti kan ini intinya kan si kondisi di awal itu dia itu lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan 10.000. Nah, else di sini kalau misalnya ambilnya else if ambil itu apa ya namanya itu? Oh, dasarnya n. If ambil lebih besar sama tabungan or nah bukan atasnya yang if ambil lebih besar tabungan. Or di sini. Nah, oke. Jika ambil
lebih besar dari tabungan min 10.000. Berarti ini ada di dalam kurung lagi ya. Jadi tabungan kurangi 10.000 berapa? Karena kan kita harus ada atasnya nah itu. Oke. Jadi nah ini di sini untuk yang memvalidasi kalau dia tuh kalau yang diambil itu lebih besar dari tabungan yang ada atau dia itu lebih besar dari tabungan min 10.000. Jadi artinya kalau punya 20.000, kalau sisa saldo yang 10.000 ya nggak bisa. Kita ngambil nih, kita punya saldo 20.000, kita mau ngambil 10.000, itu masih bisa. Karena kan tidak lebih besar ya, tapi itu kan sama dengan. Tapi kalau misalnya kita punya 20.000, kita ambil 11.000, nah dia masuk ke if yang di sini. Ambil itu lebih besar dari tabungan sisanya, 10.000. Oke, saldo tidak cukup. Nah, langsung else. Nggak perlu pakai if tabungan lagi. Else aja langsung. Nah, ini pengurangan di sini, masukin pengurangannya. Kok ambil kurangi tabungan? Kan tabungan kurangi ambil. Tadi kan tabungan sama dengan tabungan dikurangi ambil. Udah. Ini untuk yang konsentrasinya 1. Kalau 0, maka apa? Ya tinggal, kalau 0 gampang ya, tinggal di store aja kan gitu. Udah sampai sini. And while. Kalau mau tambah validasi atau maksudnya kalau misalnya transaksinya bukan 0, nah berarti ada else lagi di sini nih. Di bawahnya ada else. Nah itu else menu tidak ada gitu misalnya atau apapun. Output. Nah, oke, sip. Nah, terus satu lagi, oke udah cukup. Nah di sini ini ada beberapa kesalahan. Kan saya bilangnya jangan gunakan notepad karena notepad itu tidak bisa menggunakan simbol. Tabungan sama dengan tabungan min ambil. Di sini kan bukan sama dengan ya, tapi gunakan yang panah terbalik. Simbol assignment. Kan simbol assignment di algoritma itu kan bukan sama dengan. Nah, itu. Yang kedua, lihat di sini. If kode transaksi sama dengan 1. Di algoritma itu sama dengannya tidak boleh lebih dari 1. Cukup satu aja. Nah, itu. Karena sama dengan 2 itu kalau di notasi algoritma notasi programnya. Seperti itu. Juga ya tabungan sama dengan tabungan min ambil itu kan bukan sama dengan ya, tapi gunakan panah terbalik. Makanya saya harapkan nanti di ujian ya gunakan Word, bukan gunakan Notepad. Oke, sip, Michael, terima kasih. Nah, seperti itu. Nanti tinggal kalian coba rubah ke notasi Python-nya. Nah, nanti besok kita akan eksekusi. Jadi besok ada materi dulu nih, materi tentang perubahan dari algoritma untuk perulangan ke dalam notasi Python, lalu latihannya yang tadi berubah. Ya syukur-syukur kalian sudah bisa ngerubahnya dari sekarang kan gitu ya, jadi biar lebih cepat. Itu aja. Oke, kalian tanyakan dulu. Pak mau bertanya kalau yang boleh share screen nggak Pak? Mau Oke, silakan. minta diperiksa ini salah atau benarnya? Soalnya beda Pak. Jadi masalah beda, makan tiap kepala tiap ini pasti beda lagi kan. Izin share screen Pak. Oke, sudah. Oh ya tadi juga di Michael kamusnya ya nanti dirubah disamain dengan apa yang kamu isiin ya. Oke, saldonya ini berapa tuh? 100.000. Jika saldonya lebih besar sama dengan apa nih? 10.000, maka lakukan if validasinya 0 input setoran. Tapi ini nggak dapat penyebelahannya nih. Kan input setoran. Penjumlahan yang saldonya Pak? Ya, kan ini kalau kita nyetor tuh ada penyebelahan tuh. Berarti itu di bawahnya saldo sama dengan saldo tabungan ditambah ini bedanya saldo tabungan sama saldo apa ini? Kalau saldo tabungan ini Pak masuk di sini. Enggak deh Pak. Ya, salah Pak. Salah Pak. Ayo. Tadi bukan saldo tabungan, makanya ini apa bedanya apa gitu? Saldo plus uang setorannya.
Oh iya, Nah, Pak. leave. Jika kode transaksinya sama dengan 1, maka apa? Inputkan uang yang diambil, saldo. Nah, ini kan jadi masalah. Di sini kamu langsung aja dikurangin. Gimana kalau misalnya Oh, ternyata si yang tadi saya bilang, kalau uangnya saldonya kurang. uangnya kurang dari 10.000, kan 20.000 nih. Kita ambil 11.000 ya dia masih bisa ya. Ya. Tapi kan harus ada saldo yang mengendap kan 10.000. Makanya tadi saya tambahkan, jika yang diambilnya lebih besar dari saldo sekarang dikurangi 10.000. Oh iya, Pak. Yang tadi Michael ya, Pak? Nah, itu. Oh Itu kan iya, nggak ada. Kalau di sini kan dia langsung, kalau langsung saldo. di sini otomatis langsung dikurangin. Iya, Pak. Bahkan ini bisa minus Iya. gitu ya. Ya, Karena Pak. di sininya hanya if kode transaksi 1 lakukan pengurangan. Tapi if-nya malah di bawah. If saldo lebih kecil sama 100.000. Nah, itu yang jadi masalah di sini nih. Kenapa saldonya harusnya if saldo ini di atas elif, maaf, di bawah Di- elif. Oh, Nah, dia ngecek dulu kan, dia ngecek dulu nih saldonya ada atau enggak. iya, Pak. Nah, kayak gitu. Nah, kayak tadi ya, yang Michael ya. Jadi saldonya itu lebih besar dari tabungan. Maaf, jumlah tarikan itu lebih besar dari saldo tabungan, atau jumlah tabungan, jumlah yang ditarik lebih besar dari saldo dikurangi 10.000. Jadi ada OR di situ, dua kondisi. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke, sip, sama-sama. Oke, dapat dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, jadi di perulangan pun ya akan ada kondisi runtunan, ada kondisi percabangan. Jadi jangan sampai kalian lupakan itu juga kan gitu. Itu aja. Oke, sip. Ada yang tanyakan dulu atau mau didiskusikan terlebih dahulu? Pak, masih pusing, Pak. Oke, sip. Kenapa? Masih pusing sama yang Apanya? WL, Pak. Sama nulisnya, Pak. Nulisnya kan tadi udah. Yang Nulis itu, yang mana? yang LSIF gitu. Nah, as if. Oke, saya jelaskan dulu di sini nih. Untuk as if di sini ya. Bentar. Nah, saya searching dulu. Ini. Oke, untuk as if di sini nih. Seperti inilah. Apapun ini ya. Nah, misalnya mau apa ya? Contohnya. Contoh nggak? Kita coba yang mana ya? Yang gampang aja ya. Yang paling gampang tuh ganjil genap kan ya. Nih, misalnya gini. Tetap sama di sini. Algoritma, kamus, dan algoritma. Di sini. Pertama, untuk ganjil genap. Ganjil genap kan input kan bilangan ya. Berarti input bilangannya apa. Lalu di sini akan ada kamus dengan nama bilangan. Dia tipe datanya adalah integer. Nah, kita pengen tahu dia ganjil genap atau bukan. Nah, di sini. Yes. Nah, ganjil genap. If, then, else. And if. Simpelnya gini, ini kalau misalnya kita menggunakan dua kasus, artinya kita mendefinisikan kondisi true-nya dan juga kondisi false-nya. Ya kalau misalnya ada banyak kondisi, ya berarti kan ini pakai kan di sini ya, ada and atau or. Simpelnya kan gitu. Tapi struktur dasarnya seperti ini, if, then, and if, seperti ini. Tapi kalau misalnya kita mau mendefinisikan dua kasus, berarti kondisi true-nya kita definisikan, kondisi false-nya kita definisikan. Berarti sini ada else. Seperti ini. Nah, kan gini ya. If bilangan mod 2 sama dengan 0. Kan gini ya. Untuk bilangan genap. Nah, ini output kan. Tap lagi. Output bilangan genap. Ya bisa pakai gini, bisa juga gini. Misalnya bilangan koma adalah bilangan genap. Simpelnya gini. Nah, kalau misalnya dia else, ini tinggal output kan. Output bilangan
Ingat ininya adalah bilangan ganjil. Seperti ini. Udah. Jadi formatnya if, then, and if. Nah, tapi di sini kalau ada dua kasus, berarti pakai else. Ya, pakai else di sini. Kalau misalnya mau pakai and, ya tinggal tambahin ini. And atau or. Ini kondisinya berapanya. Gitu. Oke, Makal? Cukup? Halo? Cukup, Pak. Oke, itu ya. Untuk semuanya juga sama. Itu aja. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi? Cukup, Pak. Cukup. Oke, sip. Terima kasih atas tanggapannya. Jika cukup, ya berarti pertemuan kali ini pun ya dicukupkan sampai di sini. Untuk diskusi lagi, ya kalau misalnya mau didiskusikan, besok kita diskusi lagi dan kita ketemu di praktikumnya. Seperti itu. Dan tadi saya dapat kabar dari Prodi ya, kalau tidak ada minggu tenang. Artinya setelah pertemuan ke-7, kita langsung ujian. Ujiannya bagaimana, nanti mekanismenya akan saya kabarkan di grup. Jadi siap-siap aja nih. Berarti kalau ini udah pertemuan ke-6 ya, berarti kan tinggal 1 pertemuan lagi, tinggal 2 minggu lagi nih. 2 minggu lagi kita ujian. Nah, siap-siap aja nih. Berarti estimasi di tanggal, kita lihat ya. Kita ujian di tanggal 29. Estimasi ya. 29 di minggu tanggal 29 itu udah minggu ujian gitu buat kalian. Sebenarnya minggu depan juga udah ujian ya, tapi kan karena kita kurang 1 pertemuan, jadi otomatis di pertemuan ke-29. Itu aja. Oke, sip. Jika ada yang tanyakan, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materinya terdapat kekurangan ataupun terdapat kata-kata yang kurang berkenan bagi kalian. Saya akhiri pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.